Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ketemu kembali dalam mempelajari matematika. Hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita tentang persamaan kuadrat. Nanti insya Allah kita ada 5 kali pertemuan sampai pada fungsi kuadrat. Peserta didik Bapak cintai, kita belajar persamaan kuadrat hari ini pertemuan pertama. Hari ini kita punya tujuan pembelajaran capai adalah yang pertama, peserta didik nanti setelah belajar ini harus mampu menuliskan atau menyebutkan atau mengerti pengertian persamaan kuadrat. Yang kedua, peserta didik dapat menuliskan bentuk umum persamaan kuadrat, kemudian bisa menuliskan beberapa contoh persamaan kuadrat, dan yang paling utama adalah menentukan penyelesaian persamaan kuadrat khusus untuk bentuk B atau bentuk persamaan kuadrat yang B-nya sama dengan 0 atau C sama dengan 0. Jadi sebenarnya ya, persamaan kuadrat itu secara umum itu ditulis bentuknya ax kuadrat tambah bx tambah c sama dengan 0. Kenapa ini dikatakan persamaan kuadrat? Kita lihat bentuk ax kuadrat tambah bx tambah c sama dengan 0. Itu ada ruas kiri, ruas kanan dihubungkan dengan tanda sama dengan, maka namanya persamaan. Kemudian variabelnya x ini pangkat tertingginya 2. Maka dikatakan persamaan kuadrat. Tapi syaratnya A tidak boleh sama dengan 0. Kenapa? Kalau A sama dengan 0, maka nanti x kuadratnya akan hilang. Maka persamaan kuadrat berubah menjadi bx tambah c sama dengan 0, namanya persamaan linear. Tentu kalau persamaan kuadrat ini lengkap, nilai A-nya ada, bukan 0, B-nya tidak juga 0, C-nya juga tidak 0. Tapi kita nanti akan menemukan beberapa bentuk. Bisa saja B-nya sama dengan 0. Kalau B sama dengan 0, maka persamaan kuadratnya menjadi AX kuadrat tambah C sama dengan 0. Contohnya 2X kuadrat tambah 9 sama dengan 0. Ini A-nya 2, B-nya 0, C-nya 9. Atau mungkin juga kita ketemu bentuk C sama dengan 0. Kalau C sama dengan 0 berarti AX kuadrat tambah BX tambah AX kuadrat tambah BX sama dengan 0. Contohnya 5X kuadrat tambah 10X sama dengan 0. Ini C-nya sama dengan 0. A-nya 5, B-nya 10. Nah, ini kemungkinan ketiga A-nya dengan 1. Ya, kalau A-nya sama dengan 1, contohnya X kuadrat tambah 7X tambah 8 sama dengan 0. Dan yang keempat, nanti kita juga mungkin akan ketemu bentuk A tidak sama dengan 1. 4X kuadrat tambah 9X tambah 5 sama dengan 0. Ini A-nya 4, B-nya 9, C-nya 5. Ini beberapa contoh bentuk persamaan kuadrat. Untuk hari ini kita akan mempelajari cara menyelesaikan persamaan kuadrat bentuk pertama, bentuk kedua, B sama dengan 0 atau C sama dengan 0. Ini bentuknya nanti ya, kalau C sama dengan 0 ada beberapa bentuk ya, bisa seperti ini. Kalau B-nya sama dengan 0, nah kita akan ketemu bentuk X kuadrat tambah 1 sama dengan 0. Nah, sebelah kiri C sama dengan 0, yang sebelah kanan B sama dengan 0. Kita akan menyelesaikan bentuk ini. Kalau yang namanya menyelesaikan, berarti itu mencari nilai X. Ya. Mencari nilai X sehingga persamaan kuadrat menjadi benar. Kalau ini kan X kuadrat tambah 3X sama dengan 0. Ini kan belum tentu benar atau salah. Tergantung nilai X-nya. Nah, tugas kita kalau menyelesaikan persamaan kuadrat adalah mencari nilai X sehingga persamaan ini menjadi benar. Caranya bagaimana? Caranya banyak. Ada yang mau coba-coba saja ya silakan. Coba saja. Coba X-nya 0.
Sama nggak dengan 0? Bagaimana kalau X-nya 1, X-nya 2, X-nya negatif 1, X-nya negatif? Coba sampai ketemu. Ingat, persamaan kuadrat, nilai X-nya ada 2. Ya, jadi kita mencari nilai X ada 2. Sehingga persamaannya menjadi benar. Jadi kalau yang mau coba-coba, mau substitusi satu persatu, silakan. Tapi ingat juga nanti kita akan ketemu dengan pecahan. Jadi kalau kita mencoba-coba, ya lumayan juga ya mencari 2 buah nilai X yang membuat pernyataan ini menjadi benar. Maka hari ini perkenalkan menyelesaikan persamaan kuadrat dengan namanya memfaktor. Kita menggunakan konsep perkalian bilangan yang hasilnya 0. Begini maksudnya, A dikali B itu sama dengan 0. Ini akan terjadi apabila A sama dengan 0 atau B sama dengan 0 atau kedua-duanya 0. Jadi A kali B itu hasilnya 0 apabila A-nya 0 atau B 0 atau keduanya 0. Nah, berarti kita harus merubah bentuk persamaan kuadrat itu menjadi bentuk perkalian atau yang dikenal dengan memfaktor. Merubah bentuk penjumlahan atau pengurangan menjadi bentuk perkalian. Contoh begini, X kuadrat tambah 3X sama dengan 0, ini bentuk penjumlahan. Kalau kita akan menyelesaikan bentuk ini dengan cara memfaktor, berarti rubah menjadi bentuk perkalian. X kuadrat tambah 3X itu sama-sama punya X. Maka bisa dirubah menjadi X dikali X tambah 3. Nah, ini namanya memfaktor. Kalau sudah bentuknya perkalian, kita gunakan prinsip tadi. X kali X tambah 3 sama dengan 0 apabila X sama dengan 0 atau X tambah 3 sama dengan 0. Sehingga diperoleh X sama dengan 0 atau X sama dengan negatif 3. Kalau kita ujikan X-nya kita ganti dengan 0, maka ini menjadi persamaan yang benar. 0 kuadrat 0 tambah 3 kali 0, 0 sama dengan 0. Atau kita ganti dengan negatif 3, negatif 3 kuadrat 9 tambah 3 kali negatif 3 tambah negatif 9, 0. Nah, bilangan yang membuat persamaan ini menjadi benar dinamakan himpunan penyelesaian. Ya. Untuk lebih paham, contoh yang kedua, ya, prinsipnya tetap 3X kuadrat kurang 6X sama dengan 0. Secara umum ini adalah bentuk pengurangan. Kita rubah menjadi bentuk perkalian dengan cara memfaktor. 3X kuadrat kurang 6X sama-sama punya 3X. Maka bisa kita rubah menjadi 3X kali X kurang 2. Ini udah perkalian. Dua bilangan dikali menghasilkan 0 apabila bilangan pertama sama dengan 0 atau bilangan kedua sama dengan 0. Sehingga diperoleh X sama dengan 0, X sama dengan 2. Dua bilangan inilah yang membuat 3X kurang 6X sama dengan 0 menjadi persamaan yang benar. Maka himpunan penyelesaiannya adalah 0 dan 2. Oke? Ini adalah bentuk C sama dengan 0. Bentuk B sama dengan 0. Ya, sama, kita memfaktor juga. Tapi Bapak ingatkan ke kamu nih, pelajaran kelas 8. A kuadrat dikurang B kuadrat sama A tambah B kali A kurang C. Hanya berlaku untuk selisih 2 kuadrat. Kalau penjumlahan 2 kuadrat tidak berlaku. Hanya selisih 2 kuadrat. Nah, ini digunakan untuk menyelesaikan yang begini. X kuadrat kurang 9 sama dengan 0. 9 bisa kita jadikan 3 kuadrat. Nah, ini nama selisih 2 kuadrat. Selisih 2 kuadrat bisa dirubah, bisa difaktorkan menjadi perkalian sekawan. X tambah 3 kali A kurang 3. Nah, berarti seperti tadi, X tambah 3 sama dengan 0 atau X kurang 3 sama dengan 0. Sehingga diperoleh X sama dengan negatif 3, X sama dengan 3. Maka negatif 3 dan 3 namanya himpunan penyelesaian untuk X kuadrat kurang 9 sama dengan 0. Berikut, nanti bisa bentuk begini ya. Nah, ini 5X kuadrat kurang 20 sama dengan 0. Bagaimana?
Bisa nggak dijadikan selisih 2 kuadrat? Belum. Faktorkan dulu. Sama-sama punya 5. Nah, maka 20 tinggal 4. 4 lah dijadikan 2 kuadrat. Maka X kuadrat kurang 2 kuadrat itu nama selisih 2 kuadrat. 5 tidak pengaruh. Kedua ruas dibagi 5. Ya, maka 5-nya tinggal 1. Atau hilang, begitu. Yang tinggal adalah X tambah 2 sama dengan 0 atau X kurang 2 sama dengan 0. Maka diperoleh himpunan penyelesaiannya adalah negatif 2 dan 2. Jadi konsepnya, prinsipnya adalah merubah selisih 2 kuadrat menjadi perkalian sekawan. Ingat, selisih 2 kuadrat. Untuk yang jumlah kita tidak bisa memfaktor, ya. Terakhir, nah ini 4x kuadrat kurang 25 sama dengan 0. Bisa dijadikan selisih 2 kuadrat? Tentu bisa. 4x kuadrat itu adalah 2x kuadrat. 25, 5 kuadrat. Nah, perkalian sekawan. Maka 2x kurang 5 sama dengan 0 atau 2x tambah 5 sama dengan 0. Menjadi 2x sama dengan 5. Ya, sebelah kanannya 2x sama dengan negatif 5. Maka diperoleh X sama dengan 5 per 2 dan X sama dengan min 5 per 2. Kita peroleh bilangan pecahan. Dua bilangan inilah yang membuat 4x kuadrat kurang 25 sama dengan 0 itu menjadi persamaan yang benar. Maka himpunan penyelesaiannya adalah negatif 5 per 2 dan 5 per 2. Paham? Oke. Tentunya ya, ada yang sudah langsung paham, ada yang masih ragu, ada yang setengah paham. Tapi mudah-mudahan semuanya paham, ya. Untuk meningkatkan pemahaman kamu, nah di buku paket tentu ada. Kamu silakan kamu baca buku kamu halaman 66 tentang persamaan kuadrat. Dan jangan lupa, ya, apa kamu udah paham atau belum? Coba kerjakan latihannya, ya, untuk menguji kamu sudah paham atau belum. Silakan dicoba mengerjakan latihannya. Ya, nanti kamu akan menemukan berbagai permasalahan bentuk soal yang ada yang sederhana, ada yang kompleks. Yang penting itu adalah menguji kemampuan kamu. Selamat belajar, kita diberikan kemudahan, diberikan kelancaran, dan nanti kita bisa diskusi di forum grup kita. Sekian, terima kasih. Ya, ingat, matematik itu indah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.